Hai semua, semangat pagi. Kembali lagi bersama Pak Nur dalam YouTube channel Guru Sekolah Dasar Official. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Pembelajaran pertama, bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Sudah siap belajar? Sebelum belajar, kita berdoa dulu supaya diberi kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Anak-anak yang hebat, sebelum kita masuk pada materi, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah Teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Meskipun acara proklamasi kemerdekaan hanya berlangsung selama 1 jam, acara ini dapat terlaksana dengan penuh hikmat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan cara yang sederhana, akan tetapi peristiwa ini adalah tonggak paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memberikan perubahan signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Anak-anak hafal isi teks proklamasi? Pasti anak-anak hebat bisa. Ini adalah teks proklamasi yang dibuat Soekarno-Hatta, merupakan ikrar atau pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat yang menjelaskan bahwa bangsa dan negara dalam keadaan bebas dan tidak terjajah lagi, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Ayo, kita akan mempelajari sejarahnya tersusun teks proklamasi ini. Ayo membaca dan menyimak. Pak Nur akan membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah mengamati dan mendengarkan teks proklamasi, anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? 2. Hal-hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok, boleh sama saudaramu atau orang tuamu atau teman yang ada di dekatmu. Kamu bisa mendapatkan informasi tambahan tentang sejarah teks proklamasi setelah anak-anak mempelajarinya. Pak Nur akan mencoba memberi contoh jawaban dari pertanyaan di atas. Teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah teks ini bertujuan untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan negara asing. Ayo anak-anak hebat, cari jawaban alternatif yang lain. Pasti bisa dan semangat. Ayo membaca.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Sebelum kita membuat kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks, Pak Nur akan mengingatkan bahwa peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. 1. Apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. 2. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. 3. Kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. 4. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. 5. Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. 6. Bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Manfaat peta pikiran atau mind map adalah 1. Lebih mudah dipahami dan diingat. 2. Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. 3. Menghemat waktu. 4. Menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran pada catatan. Setelah mengingat kembali apa itu peta pikiran, anak-anak berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Diskusikan peta pikiranmu dengan temanmu. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jawaban pertanyaan di atas adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul,
Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalankan persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Diskusikan hasilnya dengan teman atau di kelompokmu. Jawaban pertanyaan di atas. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan yang selama ini dijajah oleh bangsa asing. Ayo coba cari jawaban yang lain. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang, penduduk dengan latar belakang yang berbeda satu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Di bawah ini, Pak Nur mencoba memberikan jawaban pertanyaan di atas. Lihat dan contohlah. Tidak hanya manusia untuk beradaptasi, hal ini juga berlaku pada tumbuhan agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Maka, tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungan. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo, kita pelajari. Bacalah teks berikut dengan cermat. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikan pendapatmu secara berkelompok
sesuai dengan langkah-langkah berikut. Dan tulislah laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiranmu. Kamu bisa menyampaikan tulisanmu kepada teman dalam kelompokmu, kemudian menyerahkan kepada gurumu. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara yang berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa? Kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan rumahmu. Bagaimana tanaman di sekitarmu beradaptasi? Diskusikan dengan orang tuamu. Lalu sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Demikianlah materi yang bisa Pak Nur sampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Nur bisa bermanfaat bagi semua. Dan apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa kembali anak-anak hebat. Dah.